Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala saat ini, dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan ke hadapan hadirat Tuhan, karena kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan berbicara lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Ibadah yang Benar. Mari kita baca firman Allah dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Tetapi banyak orang memaknai ibadah secara berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual. Cukup dilakukan pada hari Minggu dengan cara masuk gereja, lalu mengikuti semua liturgi, mulai dari berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mereka menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin semata. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 Paulus katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah yang dilakukan sebatas lahiriah pasti tidak akan menghasilkan kuasa. Padahal kuasa ibadahlah yang sanggup memulihkan dan mengubah hidup seseorang. Kuasa ibadahlah yang sanggup memberikan jawaban dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang benar bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tinggal di hadirat-Nya, bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Inilah esensi ibadah. Maka karena itu, karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibrani pasal 12 ayat 28. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak gereja kehilangan esensi ibadah karena tidak lagi memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Asal dihadiri banyak jemaat, musik yang hingar-bingar, pengkhotbah yang handal dan terkenal, pasti Tuhan hadir dan melawat ibadah tersebut. Benarkah demikian? Amos pasal 5 ayat 22 dan 23 berkata, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ibadah yang benar dan berkenan dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pengkhotbah pasal 4 ayat 17 katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Hormat dan takut akan Tuhan adalah jalan menuju kepada keintiman dengan Tuhan. Sebagai ayat terakhir dikatakan dalam Mazmur pasal 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan
dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi saudara, mari kita beribadah dengan benar. Mari kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan dalam kita melakukan ibadah kita. Bukan asal-asalan, bukan supaya asal rame, bukan karena banyak orang. Tetapi mari kita menyadari bahwa ketika kita beribadah, kita datang mau bergaul karib dengan Tuhan, mau mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita semua yang melakukan, mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami melakukan ibadah kami dengan benar, untuk kami melakukan ibadah kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Ajar kami untuk selalu merasa hormat dan takut akan Engkau Bapa dalam kami menjalankan ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan tayangan pesan gembala ini. Berkati mereka dalam segala perkara yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di fanpage kami di halaman GPD El Shaddai Cempaka Arum ada WhatsApp. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan bantuan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp itu. Dan kalau Bapak Ibu diberkati lewat pesan gembala ini, sampaikanlah, bagikanlah juga kepada orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.